kita belajar Filipi pasal yang pertama. Kita semua diberkati minggu lalu. Amin. Saya harap supaya kita bukan menjadi pendengar yang baik saja, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan Filipi kedua dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Biarlah kita semua membaca dan saya mengajak saudara membaca ayat yang genap, saya yang ganjil. Ya, setiap kata itu mempunyai arti yang dalam dan berarti bagi kita semua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sama-sama ayat kedua. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara-saudara, ayat pertama dengan jelas Rasul Paulus yang menulis kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Dia yang mendirikan gereja ini bersama orang-orang, termasuk orang kepala penjara yang bertobat, termasuk Ibu Lydia pedagang kain ungu dari Tiatira. Ya, dia di sini menghibur dan menguatkan jemaat yang ada di kota Filipi ini, supaya yang pertama dia katakan karena dalam Kristus. Dalam Kristus itu sangat penting sekali. Ya, kalau saudara ada dalam gereja sudah pasti kelihatan. Ya, tapi dalam Kristus itu ada level berikutnya lagi. Menjadi orang percaya itu adalah permulaan pengikutan kita kepada Tuhan. Ya, membangun hubungan dengan Tuhan itu hal berikutnya lagi. Tetapi yang lebih utama, apakah kita ada di dalam Kristus? Saya berikan contoh, ya. Saya itu kenal dengan saudara-saudara, ya. Saya berteman, kita bersaudara, tetapi hanya satu pribadi di muka bumi ini yang ada di dalam saya dan saya ada, yaitu istri saya. Ya, itu yang dimaksudkan supaya kita itu dengan Tuhan itu jangan sebatas orang percaya, tetapi lebih daripada itu hati kita ada dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu ada di dalam. Itu berarti begini,
Saya kalau pergi kemana, saya tentu hanya mengingat istri saya. Dia ada di mana, saya ingat. Saya tahu dia mana. Dia lagi baru berteriak, belakang saya sakit, langsung cepat-cepat saya pijit-pijit, saudara. Kenapa? Karena ini kalau orang lain bikin badan belakang sakit kan saya nggak pijit-pijit kan. Dia pijit saya. Kenapa? Dia ada dalam hati saya ada dalam. Itu yang Tuhan rindukan kita itu sebagaimana hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukan sebatas Tuhan itu ada, Tuhan itu pencipta, itu hanya disebut pengakuan. Banyak orang di luar mengaku. Benar, mengaku itu sudah bagus, tetapi jangan sampai hanya ke situ. Kita harus hidup di dalam Yesus. Kenapa? Kita perlu ada Yesus di dalam kita, kita di dalam Dia. Karena jikalau Dia di dalam kita, siapakah yang dapat menakut-nakutin kita? Siapakah yang dapat mengalahkan kita? Siapa yang membuat kita jatuh? Karena kita ada di dalam Dia. Banyak orang kalau bilang saya berteman dengan pejabat tinggi, rasanya sudah bangga bicara tentang orang itu terus. Ya, tetapi orang itu terbatas. Kadang-kadang dia mau menolong, mungkin tidak menolong, atau dia manipulasi, kita tidak tahu. Tetapi kalau Tuhan Yesus adalah sumber segalanya, termasuk Dia adalah Raja di atas segala raja. Oleh karena itu, pilihan kita hari ini, kita maukah hidup bukan sebatas menjadi orang percaya, tetapi kita adalah pribadi yang ada di dalam Dia dan Dia ada dalam kita. Dan saudara pernah baca bukan Yohanes 15 ayat 7, barang siapa yang ada di dalamku dan firmanku ada di dalam dia, maka minta apa saja, maka engkau akan apa? Memperolehnya. Saudara-saudara, itu yang poin pertama yang saya ingin bagikan, karena saya sedang berkhotbah ini, yang nama saya katakan ini adalah expository ayat demi ayat, supaya kita menangkap itu bukan hanya ini aja sebatas yang kurang dalam, tapi lebih dalam supaya kita ini. Dan ada dalam, kalau kita ada dalam Kristus ada nasihat. Kita semua butuh nasihat, bukan? Counselor. Kita butuh nasihat. Kita butuh penghiburan kasih. Kita semua itu kalau ada dalam Kristus ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ingat loh, Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini, ya, Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini jangan diabaikan. Kita harus realize bahwa He lives in us, dwell in us. Jadi kita punya hidup itu jangan ignorance. Hidup saya sama gue dan tidak sadar bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Saya selalu berikan contoh. Bayangkan seseorang yang sangat penting tinggal di rumah kita, apakah kita akan ignore? Enggak kan? Pasti kita akan perhatikan. Dan yang tinggal dalam hidup kita adalah Roh Kudus. Jadi ada apapun yang kita hadapi, selalu ada komunikasi dengan Roh Kudus. Itu namanya persekutuan roh. Ada kasih mesra. Ingat, saya selalu katakan di luar jarang sekali kita ketemukan kasih mesra itu. Kasih yang memiliki, kita memperhatikan satu sama yang lain. Ya, dan di dalam Kristus itu ada belas kasihan. Ada compassion. Ya, bahasa Inggris di sini ada mercy. Di luar saya sudah ketemukan, tidak ada. Sulit sekali, jarang sekali. Kecuali orang itu sudah memiliki Kristus benar-benar dalam hidup kita. Saudara, saya punya teman seorang pendeta dari Karmel di dekat kota Haifa di atas itu, di bukit itu, dia katakan begini, jemaat yang dia pimpin itu, kalau mereka orang Yahudi atau orang Palestina,
Kalau dua-duanya sudah terima Tuhan Yesus, mereka saling berpelukan, saling minta maaf. Tapi kalau hanya agama saja, yang satu agama A dan satu agama B, itu yang kita lihat sekarang ini, bunuh-bunuhan tidak pernah akan habis. Tapi kalau Kristus ada di tengah-tengah, maka damai itu ada, karena dialah sang raja damai. Amin. Amin. Oleh karena itu, ya saudara-saudara, kita ini harus benar-benar hidup yang paling utama ada di dalam Kristus. Karena kita ada dalam Kristus berarti segala-gala yang dibutuhkan, baik rohani, baik jiwani, baik tubuh, semua ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, ya firman Tuhan mengajarkan kita, ya di ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Konteks yang dimana Paulus menulis surat ini adalah kepada jemaat. Dia sudah tahu jemaat itu saling berselisihan. Surat pertama yang mungkin dia tuliskan ke Korintus itu banyak menjawab perselisihan antara jemaat. Ada yang bilang saya dari golongan Apolos, Kefas, dan Kristus. Ada yang dari Paulus. Itu masalah di jemaat. Dan memang di mana-mana kalau kita berkumpul bersama itu mudah untuk berselisih. Karena manusiawi kita selalu begitu. Namanya suami istri aja yang sudah puluhan tahun aja masih bisa berselisih. Tapi saya harap di sini adalah pasangan-pasangan yang berbahagia yang tidak pernah berselisih. Amin. Amin. Nah, di situ dia katakan begini, kita harus memiliki sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kita perlu miliki sebagai suami istri, kita harus. Karena kalau enggak, setiap kali jalan selalu satu mau ke kiri, satu mau ke kanan. Di dalam jemaat pun kita harus memiliki itu supaya kita bisa memenuhi rencana Kristus itu dalam hidup kita. Kita ada di sini bukan untuk diri kita masing-masing saja. Meskipun kebutuhan kita butuh rohani, tetapi yang paling utama adalah kita ini kepentingan bersama-sama. Ya, di sini dikatakan sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Wow, satu pengajaran yang berlawanan dengan manusiawi kami yang selalu memikirkan diri sendiri. Manusia dari lahir selalu memikirkan diri sendiri. Tetapi di sini dikatakan, ya hendaklah kita memikirkan orang lain itu lebih utama dari diri kita sendiri. Ini satu pelajaran tentang kerendahan hati. Satu pelajaran tentang pikul salib atau penyangkalan diri. Karena Tuhan Yesus pernah berkata berulang-ulang kali, kalau engkau mau mengikuti aku, pikul salibmu, sangkal dirimu, dan ikutilah aku. Ini penting loh saudara. Kita bisa saja kelihatan ramai di satu tempat banyak orang, tetapi isinya tuh manusia bersaingan satu dengan yang lain. Tapi saya berdoa di sini supaya mulai dari keluarga, dari pertemanan kita, dari komunitas yang Tuhan percayakan di tengah kita ini adalah komunitas yang memiliki satu sikap hati bahwa yang lain itu lebih penting dari kita. Bisa itu? Bisa? Masa Ibu Lut aja? Kita semua bisa, amin? Itu. Jadi begini, ini hanya tahu. Waktu ambil minuman, kalau ada yang satu di sini, jangan ambil untuk saya, ambil bagi-bagi dulu. Itu salah satu praktikal sekali. Benar enggak? Kalau orang baru datang, dia lihat begini, dia katakan, well, ini tempat adalah tempat orang-orang yang selalu pentingkan orang lain. Sony sudah datang ya. Rumahnya dekat. Dia selalu bilang, Pak
teman lama jadi it's okay. Okay. Ayat 4, janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bisa nggak kita hidup demikian? Karena ini yang Tuhan inginkan. Dunia itu kan kita sudah tahu, kalau bisa me lebih dulu kan, me first. Tapi kalau di sini kepentingan orang lain juga. Memang ini kelihatannya gampang dibaca, gampang didengar, tapi prakteknya yang sulit. Tapi kalau kita mau belajar, kita bisa. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menjadi teladan bagi kita semua. Ayat kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, apakah dalam keluarga, apa dalam grup apapun, hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita diperintahkan supaya kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kenapa? Paulus mengajarkan jemaat Filipi demikian supaya itu terjadi transformasi. Kalau kita menjadi orang percaya tetapi masih sama saja, tidak ada perubahan dalam hidup kita, itu tidak memenuhi firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah siapa? Ingat? Ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah ada. Jadi saat kita ada dalam Kristus itu, di dalam kita harus berubah. Dan kita berubahnya tuh tidak boleh filsafat yang lain. Apa yang paling benar adalah pikiran Kristus, perasaan Kristus itu ada dalam kita semua. Apakah kita rindu ingin memiliki demikian? Amin. Kenapa? Saya ketemukan kalau kita memiliki yang ada dalam hati kita itu penuh dengan belas kasihan. Orang kalau salah kita tidak menghakimi, tetapi kita mencari jalan keluar untuk menolong dia bisa terlepas dari itu. Berapa banyak orang kalau orang lain salah kita sudah bicara dulu, ya. Tetapi yang paling penting itu berdoa dulu, Tuhan tolong dia. Itu lebih bagus. Ya kan kebiasaan kita kan baru satu berita sudah cepat sekali berita. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan Yesus miliki itu. Nah, ini apa yang kita pelajari dari Tuhan Yesus. Ini kita akan buka rahasia siapakah dia ini. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah. Ya, berarti Yesus Kristus itu dalam rupa Allah. Bahasa Inggrisnya in the form of God. Ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah, setara, satu, sama. Mungkin saudara pernah dengar tentang di luar orang selalu berkata, oh Yesus itu good prophet, ya, nabi yang baik, tapi ia bukan Tuhan. Ya, saya ingin katakan di sini satu pribadi yang pernah membenci dia dan yang pernah menganiaya jemaatnya Yesus Kristus, dia yang menulis surat ini bahwa Yesus Kristus itu ada. Karena waktu pertemuannya dalam perjalanan ke Damaskus itu, dia bertemu dengan Allah yang berbicara kepada dia. Karena dia tahu, ya, yang selalu diberitakan oleh para ahli Taurat, orang Farisi dan orang sedikit, bahwa Yesus itu sudah mati dan tidak bangkit. Tetapi dia bertemu Yesus yang bangkit itu turun dari surga berbicara dengan dia, sehingga dia berubah di dalam hidup. Dia yang merencanakan untuk menganiayakan jemaat, dia juga yang akhirnya memberitakan siapakah Yesus itu. Dan dia katakan bahwa yang saya bertemu ini bukan manusia, tetapi dia manusia biasa, tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara dengarkan? Nah, ini ada lagi yang
selalu bilang begini. Kalau saudara adil di dalam di luar selalu bilang begini. Di ayat mana itu yang Yesus katakan bahwa akulah Allah, sembahlah aku. Ya, mungkin benar tidak tertulis demikian. Tetapi semua komponen yang ada itu berbicara siapakah Yesus. Kita baca Yohanes 17 ayat 5 supaya saudara tahu bahwa yang kita sembah ini bukan manusia yang biasa, tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ayo, Yohanes 17 ayat 5. Saya suka tiap kali membawa satu ayat untuk menerangkan siapakah Yesus itu. Oleh sebab itu, ini doa Tuhan Yesus. Ini bagian daripada doa Tuhan Yesus. Ya, oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Jadi Yesus sudah ada bersama dengan Bapa, dan Ia memiliki kemuliaannya di hadirat Bapa sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ini ada, sudah ada Tuhan. Oke, para saintis, ya khususnya itu yang saya suka, itu namanya Stephen Dawkins sama Richard Dawkins selalu bilang, oh, universe is only hanya universe. Tapi mereka tidak mengakui bahwa yang menciptakan adalah Tuhan itu yang menciptakan, yang ada dari yang tidak ada, saudara-saudara. Jadi di sini dengan jelas Tuhan Yesus katakan bahwa Ia sudah ada sebelum dunia ada. Jadi dunia ada karena ada yang menciptakan. Ada yang selalu bilang begini, ya Big Bang, ya dari satu ledakan kurang lebih 13,8 miliar tahun yang lalu ada satu dan meledak, terjadilah semua yang sekarang ini. Ya, saya hanya katakan itu satu teori. Tetapi nggak apa-apa, saya hanya bisa katakan harus ada komponennya dulu baru bisa terjadi ada yang ini. Tidak mungkin bisa ada seperti sekarang kecuali ada yang mengadakan, bahwa Tuhanlah kita yang menjadikan. Jadi saudara, mantap saudara-saudara yang kadang-kadang kita masih meragukan kebesaran Tuhan, masih meragukan kasih Tuhan, masih meragukan kemampuan Tuhan untuk melukis after kita. Percayalah, alam semesta yang begini besar aja, Dia yang yang menciptakan dan menjadikan semuanya. Kita balik lagi di situ ya, di Filipi 2 tadi kita akan pelajari di situ sehingga kita bisa memperoleh hikmat di dalam hidup kita. Ya, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Tuhan yang menciptakan itu mengosongkan dirinya dan menjadi serupa dengan manusia. Ya, banyak orang itu ya menganggap bahwa Tuhan Yesus itu, kebanyakan aja sudah salah. Mereka selalu bilang Yesus itu lahir di Nazaret. Sudah salah. Ya, karena Tuhan Yesus tidak lahir di Nazaret, Dia hanya besar di Nazaret. Dia lahir di Bethlehem. Itu banyak sekali. Mau menuduh siapakah Tuhan Yesus, tapi tuduhan itu aja sudah salah karena mereka tidak mengerti. Dan berikutnya lagi, mereka selalu bilang bahwa Yesus Kristus itu keturunan saja sudah salah. Mereka tidak kenal bahwa Yesus Kristus itu keturunan dari Raja Daud, dari ini Yehuda. Ya. Banyak yang begitu. Saya lihat kalau mereka selalu menuduh siapakah Yesus itu dalam tuduhan yang salah itu. Saudara pernah alami, orang mau menuduh kita, tapi tuduhannya itu tidak berdasar. Gitu. Dan inilah yang
saya ingin jelaskan kepada kita di sini semua bahwa dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Ya, saya kan pernah ajarkan di Kolose 1 ayat 19 kita baca ya. Kolose next ini coba ayat 19 ini hafal ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Jadi Allah yang tidak kelihatan itu kepenuhannya di dalam satu pribadi, di dalam Yesus Kristus itu. Saudara lihat, luar biasa bukan? Nah ini lihat aja, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Luar biasa bukan? Firman Tuhan katakan karena kasihnya ia datang menjadi seorang manusia untuk memenuhi semua tuntutan hukum Taurat, bahwa barang siapa yang berdosa harus dihukum, tapi dia datang untuk membayar harganya itu bagi kita. Dan dia menjadi manusia. Manusia bukan manusia yang raja, nanti dia akan datang jadi raja, tapi pada waktu dia datang dalam keadaan yang begitu rendah. Siapa di sini yang lahir di kandang? Gak ada kan? Berarti dia yang raja di atas segala raja. Bahkan dia datang menjadi seorang hamba. Apa pelajaran yang kita bisa terima di sini? Kerendahan hati Tuhan Yesus. Mau kita belajar dari Tuhan Yesus? Amin. Amin. Aduh, kok kelihatannya Roni aja yang suaranya kuat. Amin. Kenapa? Kalau kita bisa belajar dari Tuhan Yesus, kita akan menemukan benar-benar damai itu dalam hidup. Saudara, tadi pagi saya baca ini dari, ada yang mengirim saya tentang Watch Money, yang dari China, yang di Taiwan, dari Amerika itu. Dia bilang begini, kalau kita benar-benar menyangkal diri kita, tidak memikirkan harta, tidak memikirkan apa, kita adalah pribadi yang berbahagia. Karena yang membuat kita worry too much itu kebanyakan yang dari luar itu. Waduh, ini bunga mau naik ini, inflasinya naik, nanti Royal Reserve Bank akan kasih naik, itu hatinya sudah dak-dik-duk. Benar kan? Tapi kalau kita yang ini, apalagi yang suka ikut dolar turun naik turun, tidur aja juga malah masih dak-dik-duk hatinya. Tapi kalau kita bilang, Tuhan, apa yang kami terima itu semua daripadamu. Dan kalau kami lebih banyak yang Engkau berikan, biarlah kami pakai untuk kemuliaan-Mu, menjadi alat penyalur bagi orang lain. Dia merendahkan dan taat sampai mati. Kalau orang rendah, ya layani, mungkin bisalah kayak saya gini, rendah gitu, sengaja rendah hati juga bisa. Saudara-saudara, ya, tapi kalau untuk mati di kayu salib belum tuh. Tapi Yesus Kristus, dia datang dengan tujuan agar Golgota disalib itulah. Dia untuk apa? Memenuhi semua tuntutan. Jadi dia yang bayar harganya untuk kita. Taat sampai mati. Ingat loh, waktu di Taman Getsemani, dia bisa menyingkir ke tempat lain. Dan para itu kan bisa datang, pasukan dengan Judas datang, dia sudah menghilang. Dia pada waktu itu bergumul sampai darah keluar waktu dia berdoa itu untuk satu, supaya dia bukan melakukan kehendaknya tapi kehendak Bapa di surga, yaitu dia harus datang untuk memenuhi semua apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu kalau seseorang masih ragu-ragu tentang Tuhan Yesus, kalau saya pikir-pikir, ya manusia punya banyak kebodohan. Tapi itu salah satu kebodohan manusia karena kekerasan hati. Bahkan matinya pun, ya kalau mati zaman sekarang, tentu paling hanya digas, ya toh? Ataukah di Amerika dikasih listrik, tapi penderitaan yang paling seseorang hadapi dalam kematian, hukuman itu adalah kematian di atas kayu salib. Kalau saudara, cuma memang kita nggak ada zaman itu lagi, itu hanya pada waktu zaman Kerajaan Romawi, ya. Tapi sekarang dia ini sudah mati, dia lahir pada masa zaman yang paling kejam.
Karena inilah kalau kita merendahkan diri seperti Kristus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara-saudara, belajar ini. Kalau kita benar-benar mau rendah, ya, menyangkal diri kita. Ingat bahwa ini tempat bukan saya untuk dia. Wah, saudara hebat, saudara hebat. Enggak perlu, yang penting Tuhan yang katakan, saudara itu orang luar biasa. Karena apa yang saya katakan kadang-kadang juga bisa salah, bukan? Seorang penyanyi bisa nyanyi bagus, orang lain bisa bertepuk tangan, tapi Tuhan lihat di hati. Dia lagi melakukan untuk Tuhan atau melakukan supaya di YouTube-nya bisa lebih banyak orang dengar. Bisa saja kan? Sekarang YouTube, Facebook, anything, just go for it. Selalu ya, mengaruniakan nama di atas segala nama. Di alam semesta ini tidak ada nama yang lebih besar dan lebih mulia dari nama siapa? Yesus Kristus. Saudara coba bayangkan, beberapa minggu yang lalu baru kita lewatin Christmas ya. Saudara pergi di mana-mana. Mungkin Australia banyak yang sudah menantang Tuhan ya. Tetapi di mana-mana saudara lihat masih banyak sekali orang yang masih mengakui siapakah dia. Oke. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Di dalam nama ini semua betul. Mungkin sekarang saudara pikir, oh enggak tuh banyak orang enggak percaya, bahkan swear word di mana-mana, lagi di tempat kerja itu baru sedikit aja, oh Jesus. Benar enggak? Swearnya di mana-mana. Orang menghina. Tapi ada satu waktu dia akan datang kembali, bukan menjadi bayi yang lahir di kandang Bethlehem itu lagi, tapi dia akan datang menjadi raja di atas segala raja, hakim di atas segala hakim. Dia akan mengadili semua. Dan semua manusia, hebat-hebatnya manusia gimana? Semuanya satu waktu akan berlalu. Kita sudah pernah dengar orang-orang dalam sejarah hebat, termasuk di tempat kita di yang namanya tahun 66 sampai tahun 97, semua orang ingin foto dekat dia. Saya waktu pergi ke Indonesia, lihat di rumah-rumah orang bisnismen, selalu ada fotonya Bapak Presiden dan wakilnya selalu ganti, tapi ini tetap sama. Di Timur-Timur juga, saudara tahu nggak? Ada orang, saudara tahu Timur-Timur itu pada tahun itu ada benci Indonesia ya. Ya, ada satu orang yang taruh foto Tuhan Yesus dan kiri kanannya ada Tuhan Yesus dan Habibie. Terus jurnalis dari Jakarta bilang begini, wow, orang Timur-Timur sekarang sudah terima Bapak Soeharto dan Pak Habibie sebagai presiden. Orang Timur-Timur ya. Dia bilang begini, jangan salah mengerti dulu Bapak. Waktu Tuhan Yesus mati itu, siapa yang di kiri kanannya Tuhan Yesus? Ya, itu aja saudara. Saudara mengerti maksudnya ya? Bahwa dalam Yesus bertekuk lutut segala yang di langit. Jadi di langit, kuasa Tuhan itu bukan hanya di bumi sini saja. Di langit berarti surga. Ya, di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah. Selalu di bawah itu selalu bilangnya apa? Neraka kan? Saudara, yang berkuasa atas neraka itu siapa sih? Kira-kira ada yang tahu? Coba angkat tangan siapa? Ada yang bilang iblis. Iblis nanti di penjara di situ, masa orang penjara? Dia mungkin jadi gangster di situ, mukul-mukul yang lain. Tapi yang berkuasa buka pintu atau tutup itu semua adalah siapa? Yesus Kristus. Karena dia berkuasa atas langit dan bumi dan di bawah bumi. Oleh karena itu kalau kita dekat dengan yang punya alam semesta ini, tenang. Benar? Di dalam Roma 8 ayat 39 dan 40 katakan apa? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih. Oleh karena itu, sedikit badai dalam hidup ini, penuhlah sukacita dan katakan,
bersyukur Tuhan. Untuk apa? Supaya saya boleh belajar rendah hati seperti Tuhan Yesus. Ingatlah manusia kalau tidak melalui penderitaan atau kesusahan, selalu anggap dia lebih besar dari Tuhan. Oke, sudah mau selesai. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Semua lidah. Mungkin sekarang terlalu banyak orang yang ingin bilang saya punya agama ini, saya punya pengajaran ini, saya punya golongan ini. Tapi satu waktu mereka semua sadar yang akan turun bersama malaikat ke bumi ini adalah Yesus Kristus. Dan firman Tuhan katakan kita semua akan lihat siapa yang akan datang. Dan semua akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa, tapi semua ini untuk kemuliaan Bapa. Sekarang kita sebelum selesai, apa yang kita pelajari dari hari ini yang untuk kita bisa take away. Ya biasa habis makan kan ada take away pulang kan. Take away-nya ini kita katakan begini, Tuhan, saya mau ada dalam Engkau. Bukan hanya sebatas jadi anggota gereja atau menjadi orang percaya dibaptis saja, tapi benar-benar hatiku ada di dalam Engkau. Engkau ada. Rohmu, firman-Mu ada di dalam aku. Dan kalau kita hidup dalam, ya kita akan memiliki apa? Damai sejahtera, ketenangan, dan kita akan memiliki persekutuan dalam roh, belas kasihan, kasih mesra. Dan berikutnya lagi kita belajar untuk apa? Nomor 2, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan orang lain juga. Kita perlu juga pentingkan diri, maksudnya kita nggak mau sampai datang ke sini nggak mandi gitu gara-gara harus melayani orang lain. Nah, jadi jangan, oke? Tapi kita harus. Tapi saat di sini kita selalu apapun mikirkan dulu orang lain. Ya, dan kita ketiga miliki apa? Pikiran Kristus dan perasaan Kristus itu ada dalam kita. Ya, dan keempat kita tahu siapakah Yesus itu. Jangan ada apapun yang menggoncangkan iman kita. Ya, selalu ada serangan-serangan bahwa kita menyembah manusia. No, kita menyembah Tuhan yang datang menjadi manusia. Dan pasti kalau kita taat, take away-nya Tuhanlah yang akan memelihara kita. Dia akan menguatkan kita. Dia yang akan menghibur kita. Dia yang akan mengangkat kita. Ingat, orang lain mungkin tidak terlalu menganggap kita. Itu tidak penting memang. Saya sudah ketemukan orang lain anggap kita ya bagus, tapi besok dia bisa berubah. Saya kasih tahu. Benar? Dia bisa. Saya kan sering alami. Oh, Om Sam, kalau ketemu kadang-kadang orang dapat ini, oh puji-puji gitu. Tapi kalau Om Sam nggak melakukan apa yang dia mau, besok sudah maki-maki Om Sam. Tapi kalau kita hanya cari approval dari Tuhan Yesus, maka kita akan penuh dengan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar dari surat Filipi ini surat kepada jemaat di kota Filipi ini. Begitu indahnya tentang bagaimana kami hidup. Bagaimana kami hidup sebagai suami dan istri. Bagaimana kami hidup dalam keluarga. Bagaimana kami hidup di dalam komunitasmu. Biarlah Tuhan kami memiliki apa yang Engkau rindukan. Mari Tuhan, biarlah semua yang ditunjuk dan dihidupi oleh Tuhan Yesus menjadi teladan dalam hidup kami, bagaimana kami hidup. Mari Tuhan, setiap kami rindu Tuhan, supaya kami makin lama makin menjadi serupa dengan satu pribadi yang sempurna, yaitu Yesus Kristus.
bantulah kami ke arah jalan Kristus, supaya kami tidak tersesat di muka bumi ini. Karena sebagai manusia kedagingan kami selalu menarik kami untuk mencari hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dari Roh Kudus. Biarlah Tuhan menuntun kami. Hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi biarlah Tuhan tolong kami, supaya kami bukan menjadi pendengar yang baik saja, tapi kami menghidupi firman-Mu. Kami menghidupi dan menjalankan dalam hidup kami. Tuhan, kami semua punya tantangan hidup masing-masing. Ada yang membuat kami khawatir dan takut atau goncang. Tetapi biarlah saat ini kami menemukan damai di dalam Engkau, damai di dalam firman-Mu, damai di dalam hadirat Roh-Mu yang kudus. Hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan berbicara ke dalam lubuk hati kami masing-masing. Biarlah setiap hari dalam hidup kami, di dalam pikiran kami, hati kami miliki seperti yang dimiliki oleh Kristus. Mari Tuhan, inilah kami. Kami akan pulang sebentar ke rumah masing-masing. Biarlah kami mulai mempraktekkan itu di dalam hidup kami, sehingga Kristus nampak dalam hidup kami. Mari Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dengan firman ini. Mari kita, sebelum selesai, kita taruh hati kita di tangan kita sebagai tanda, Tuhan, tolonglah aku, supaya pikiran dan perasaan Kristus ada di dalam hidupku. Aku tidak menghidupi cara duniawi, aku tidak menghidupi cara kedagingan, aku tidak menghidupi cara kejahatan yang ada di muka bumi ini, tapi aku hidup dalam Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan